Negeri kami itu hancur-hancuran Pak, tambang di mana-mana hancur-hancuran Pak. Itu saya tidak tahu kalau nikelnya habis, daerah itu mungkin adalah daerah hancur. Cuma 222 miliar. Di mana persoalannya? Gubernur nggak bisa masuk Pak. Para pengusaha ini bilang ini kawasan industri spesial, nggak boleh. Semua berdalih atas izin usaha industri. Sulawesi Tengah itu adalah salah satu provinsi penyumbang devisa terbesar juga di Indonesia ini. Bapak Presiden bilang ada 570 triliun dari pajak yang bersumber dari industri smelter yang ada di Sulawesi. Tapi coba bapak-bapak bayangkan, setiap tahun DBH itu kami hanya mendapatkan 200 miliar. Jadi kawasan industri itu Pak nggak bisa diapa-apain. Semua bebas, kendaraan bebas di dalam, mau ngapain aja deh. Kami tidak bisa. Sementara pengenaan dana bagi hasil Bapak di sana itu dilakukan di mulut tambang, bukan di mulut industri. Beda misalnya PT Vale yang masih menggunakan izin usaha pertambangan pemurnian. Pengenaan PNBP-nya itu di mulut industri. Sehingga yang dipajak itu adalah nikel met. Di Morowali yang dipajak itu ore Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Ore. Satu ore misalnya 40 dolar per metric ton. Tapi kalau misalnya pajaknya itu dibayar di mulut industri menjadi stainless steel, ya mungkin Sulawesi Tengah itu adalah salah satu daerah yang menyamai mungkin DKI, Jawa Barat dan sebagainya soal PAD. Ini problem kami Pak. Jadi kemudian saya baca di Undang-Undang Industri itu yang jadi problem Pak. Itu mereka, para pengusaha ini diberi tax holiday, tax allowance itu sampai 25 tahun. Nikel di Morowali itu tinggal 10 tahun Pak. Jadi habis tax holiday itu selesai, habis nikel kami akan mendapatkan begitu. Jadi ini perlu saya sampaikan karena ini berkaitan dengan pembukaan sumber daya alam. Mungkin kalau di Kalimantan hampir mirip lah kira-kira, hancur-hancuran Pak. Nah yang ketiga berkaitan tadi yang disampaikan Kang Deddy soal NPWP Pak. NPWP hampir semua Pak sama di Morowali itu, semua NPWP pengusahanya itu ada di Jakarta. Jadi mereka benar-benar mengambil keuntungan di sana. Kita yang merasakan dampaknya kita tidak punya apa-apa. Ini Bu Wamen, ini perlu kita berjuang keras ini supaya kemarin saya paksa Pak, tapi takutnya nanti dilaporin lagi saya ke pusat. Saya bilang kalau kalian tidak mau membuka perwakilan di Sulawesi Tengah silahkan angkat kaki. Ini problem kami Pak. Tapi mereka semua sekarang bilang gubernur apa-apa sih, biar marah juga nggak ada masalah. Kita nggak ketemu juga, nggak ada juga keperluan kita sama gubernur. Semua perizinan ada di pusat.